Ku nikmati kebahagiaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Kusumawardini dari kelas 11 akuntansi 3. Saya bersekolah di SMK Negeri 1 Kaligundang. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi beban dan belanja yang terdiri dari 4 materi. Yang pertama, perbedaan beban dan belanja. Yang kedua, pihak-pihak yang terkait. Yang ketiga, klasifikasi akuntansi beban dan belanja. Yang keempat, yaitu pencatatan akuntansi beban dan belanja. Materi yang pertama, yaitu perbedaan beban dan belanja. Kalian tahu perbedaan beban dan belanja? Perbedaan beban dan belanja ada 3. Yang pertama, beban diukur dan diakui dengan basis akrual, sementara belanja diukur dan diakui dengan basis kas. Yang kedua, beban merupakan unsur pembentuk LO, sementara belanja merupakan unsur pembentuk LRA. Yang ketiga, kode rekening beban yaitu 9, sementara kode rekening belanja yaitu 5. Materi yang kedua, yaitu pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkait dalam akuntansi belanja dan beban terdiri dari 4. Yang pertama, pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Yang kedua, bendahara pengeluaran. Yang ketiga, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Yang keempat adalah kuasa BUD atau Badan Umum Daerah. Materi yang ketiga, yaitu klasifikasi beban dan belanja. Klasifikasi beban dan belanja pada instansi pemerintah daerah. Beban terdiri dari 9, yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Sementara belanja terdiri dari 8, yaitu beban pegawai, beban barang, beban modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Materi yang keempat, yaitu pencatatan akuntansi beban dan belanja. Pencatatan akuntansi beban dan belanja terdiri dari 4 macam. Yang pertama, pencatatan akuntansi beban dan belanja pegawai. Yang kedua, pencatatan akuntansi beban dan belanja barang dan jasa. Yang ketiga, pencatatan akuntansi beban belanja modal. Yang keempat, pencatatan akuntansi beban belanja hibah dan bantuan sosial. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang pencatatan akuntansi beban dan belanja pegawai. Mekanisme pembayarannya ada 2, yaitu LS dan UP, TU atau GU. Yang pertama, mekanisme LS. Contohnya beban gaji dan tunjangan. Tanggal pencatatannya diakui saat diterbitkan SP2D pada saat timbul kewajiban pemerintah daerah. Jurnal standarnya, jika pembayaran langsung ditransfer ke rekening masing-masing PNS, jurnal LO dan neracanya yaitu beban gaji pokok ada di debit, sementara RKPPKD ada di kredit. Dan jurnal pemotongan PPh RKPPKD ada di debit, sementara utang PPh 21 ada di kredit. Sementara jurnal RRN-nya yaitu belanja gaji pokok ada di debit dan perubahan sal ada di kredit. Sementara jika pembayaran langsung ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran, baru kemudian bendahara pengeluaran melakukan pembayaran ke rekening masing-masing PNS, jurnal LO dan neracanya yaitu ada 2. Yang pertama, pada saat pencairan SP2D atau saat bendahara menerima transfer dari BUD, yaitu kas di bendahara pengeluaran di debit, sementara RKPPKD di kredit. Lalu pada saat bendahara pengeluaran melakukan pembayaran, beban gaji pokok di debit dan kas di bendahara pengeluaran. Jurnal pemotongan PPh-nya yaitu kas di bendahara pengeluaran di debit, sementara utang PPh 21 di kredit. Dan jurnal RRA-nya yaitu beban gaji pokoknya di debit, sementara perubahan salnya di kredit. Kedua, yaitu mekanisme UP atau TU atau GU. Contohnya honorarium. Tanggal pencatatannya diakui saat bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran. Jurnal pada saat bendahara pengeluaran melakukan pembayaran
ke masing-masing PNS, yaitu jurnal LO dan neraca, yaitu beban uang lembur di debit sementara, kas di bendahara pengeluaran di kredit. Jurnal pemotongan PPh-nya, yaitu kas di bendahara pengeluaran di debit sementara utang PPh 21 di kredit. Dan jurnal RRA, yaitu belanja uang lembur di debit sementara perubahan saldo di kredit. Jurnal pada saat pengajuan ganti uang berdasarkan SP2DGU, yaitu jurnal LO dan neraca, yang terdiri dari kas di bendahara pengeluaran di debit sementara RKPPKD di kredit. Sekian dari penjelasan saya tentang materi akuntansi beban dan belanja. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, goodbye. 이별을 알았다면 그토록 사랑하지 말 걸 그랬나봐요.